Kompis, selamat datang di Praktikum Simulasi Komputer 2026. Nah, di sini kita akan mempelajari modul 4 yaitu analogi. Nah, langsung aja untuk tujuan praktikum dari modul 4 kali ini yaitu yang pertama, praktikan dapat memahami tentang software analogik, fungsi dasar tools, dan juga cara pengoperasiannya. Yang kedua yaitu praktikan dapat mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dengan membuat simulasi berbasis analogik. Yang ketiga yaitu praktikan dapat menyusun model simulasi dengan menggunakan bantuan software analogik. Nah, apa sih software analogik itu? Software analogik merupakan software multiplatform yang dapat beroperasi di berbagai sistem operasi. Software ini mendukung model simulasi multimetode, yaitu discrete event simulation, agent-based simulation, dan juga dynamic system. Dalam konteks manufaktur dan juga proses industri, software analogik ini digunakan untuk memodelkan dan juga menganalisis aliran material, antrian, dan juga pengelolaan sumber daya dalam sistem yang terdiri dari peristiwa-peristiwa terpisah. Elemen dasar yang ada pada software analogik yaitu yang pertama ada source, di mana source ini merupakan titik awal dari model proses dalam studi kasus, yaitu bisa dikatakan sebagai bahan baku. Yang kedua yaitu ada service, di mana service ini digunakan untuk mengumpulkan unit sumber daya yang merupakan gabungan dari delay dan juga queue. Yang ketiga yaitu ada resource, yaitu satu set unit sumber daya yang dapat dimasukkan dan juga dilepaskan oleh agen. Yang keempat yaitu ada select output, yang dimana fungsinya yaitu mengurutkan dan juga membagi aliran agen secara acak atau sesuai kriteria. Yang kelima yaitu ada queue, di mana queue ini merupakan antrian agen yang menunggu untuk diterima oleh objek berikutnya. Yang keenam ada time measure start, yang dimana fungsinya yaitu memulai pengukuran waktu pada entitas yang melewatinya. Yang ketujuh itu ada time measured end, yang dimana untuk menghitung total waktu yang telah berlalu sejak entitas melewati blok time measured start. Yang kedelapan itu ada restricted area, yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu ada restricted area start dan juga rest area end. Nah, untuk elemen dasar selanjutnya itu ada rack store, di mana rack store ini itu untuk menempatkan agen ke dalam sel rak palet yang diberikan oleh rak sistem. Selanjutnya itu ada delay, di mana delay ini merupakan elemen terkait dengan penundaan agen selama waktu tertentu. Selanjutnya itu ada pick up, di mana pick up ini berfungsi sebagai menghapus agen atau queue dan juga menambahkannya ke konten dari agen kontainer. Selanjutnya itu ada rack pick, di mana rack ini berfungsi menghapus agen dari sel rack palet dan memindahkannya ke lokasi tujuan. Selanjutnya itu ada drop off, di mana drop off ini berfungsi sebagai menghapus agen dalam kontainer dan mengeluarkannya melalui port out drop off. Selanjutnya itu ada assembler. Assembler ini merupakan blok yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa entitas menjadi satu entitas. Yang terakhir itu ada sync, di mana sync ini merupakan elemen untuk menyelesaikan agen dan merupakan titik akhir dalam model proses. Nah, yang selanjutnya itu ada utilitas. Terdapat beberapa fungsi utilitas dalam sistem diskrit analogik. Yang pertama yaitu mengukur kinerja sistem, yang kedua yaitu menghitung statistik perform, yang ketiga yaitu sebagai visualisasi dan juga laporan output. Terdapat berbagai indikator presentasi utilisasi, di mana presentasi utilitas operator menunjukkan sejauh mana tenaga kerja digunakan secara efektif dalam suatu sistem produksi atau operasional. Ada 4 kriteria atau indikator, di mana yang optimal itu 70% sampai 80%. Yang kedua itu terlalu tinggi atau overload, utilisasinya yaitu 80% sampai 100%. Yang ketiga yaitu cukup efisien tetapi masih bisa dioptimalkan, yaitu 40% sampai 70%. Yang keempat yaitu kurang efisien, di bawah 40%. Nah, untuk penerapan software analogik dalam bidang industri ada 6.
yaitu yang pertama dalam optimasi proses produksi, yang kedua dalam pengelolaan antrian dan juga layanan, yang ketiga penjadwalan produksi, yang keempat sebagai pengelolaan sumber daya dalam proses produksi, yang kelima sebagai simulasi rantai pasok atau supply chain simulation, yang keenam yang terakhir yaitu simulasi proses kualitas dan juga pengendalian kualitas. Di software analogic ini nantinya kalian akan juga memakai software EasyFit yang dimana software EasyFit ini merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk membantu dalam pencocokan distribusi yang telah dibuat untuk memudahkan analisis probabilitas data dalam simulasi. Nah, dalam pembuatan simulasi ini, si EasyFit ini berguna untuk menemukan bentuk distribusi probabilitas yang paling tepat dari data empiris yang paling cocok untuk setiap variabel keadaan dan juga menghasilkan bilangan acak sesuai dengan distribusi tersebut. Nah, untuk materi wajib yang harus dicantumkan dalam video tugas pendahuluan, yaitu ada pengertian analogik dan juga penjelasan tools dalam analogik. Nah, semua poin di atas itu wajib kalian baca dan juga dijelaskan dalam software analogik ya teman-teman, dan tidak diperkenankan menggunakan PPT. Nah, studi kasus pada modul 4 kali ini yaitu PT Sikomania merupakan perusahaan manufaktur konveksi yang memproduksi pakaian dinas harian PDH dengan sistem chop shop dan proses paralel. Kedatangan bahan baku kain berlangsung secara kontinu sebesar 10 unit per jam yang kemudian dialokasikan ke 3 jalur antrian yaitu kain jenis American Drill 30%, Japan Drill 30%, dan juga Nakata Drill 40%. Dalam proses produksinya, perusahaan menghadapi permasalahan pada stasiun kerja berupa kelelahan fisik dan juga mental operator akibat beban kerja yang tinggi, sehingga berdampak pada penurunan produktivitas. Oleh karena itu, dilakukan analisis simulasi untuk mengevaluasi utilitas operator, utilitas tiap proses, serta waktu total dalam sistem guna mengidentifikasi peluang perbaikan. Terdapat 5 aktivitas utama dalam sistem produksi PDH, di mana data waktu proses setiap aktivitas diamati sebanyak 10 kali dengan satuan detik. Sebagaimana ditujukan pada tabel berikut, di mana aktivitasnya yaitu pemotongan kain, penjahitan badan, penjahitan lengan, perakitan PDH, dan juga pemeriksaan. Perusahaan beroperasi dari pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat dengan waktu istirahat selama 1 jam yaitu pada pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Simulasi ini dilakukan dengan waktu simulasi selama 8 jam kerja. Nah, untuk selanjutnya akan dilakukan running software bersama Kak Randy. Nah, setelah penjelasan materi tadi, di sini aku akan jelasin sedikit di software analogiknya. Ini merupakan tampilan awal ketika kalian membuka software analogik ya teman-teman. Kalau kalian ingin membuat model simulasi, kalian pencet yang create model. Ini kalian bisa ganti model name-nya, eh, bebas kalian mau rename seperti apa. Nah, kalau udah, pastikan bahwa model temp unitnya ini second ya teman-teman. Terus kita finish aja. Nanti dia akan creating a new model. Nah, ini merupakan tampilan setelah kita membuat create a model. Di sini ada menu bar, di mana menu bar ini ada file untuk membuka dan juga membuat model baru. Terus di sini ada edit, di sini ada view. Nah, view ini nanti kita yang akan gunakan itu ada di problems yang gunanya untuk verifikasi ya teman-teman. Nah, ada draw, ada model, ada tools, dan juga ada help. Nah, di sini di bawahnya menu bar itu ada toolbar, di mana toolbar ini juga fungsinya sebagai icon-icon. Di sini ada new model, terus ini ada sebagai save, terus di sini ada run. Nah, run ini digunakan sebagai untuk eh, simulasi yang telah kalian buat nantinya itu kalian pencet yang run ini. Terus di sini juga ada
yang namanya eh, Choice Probability Distribution. Nah, Choice Probability Distribution ini nantinya digunakan untuk menginputkan data dari isi feed yang telah dibuat. Nah, untuk selanjutnya di sini ada project. Nah, project ini digunakan sebagai nantinya kalian untuk mengatur waktu atau jam operasional dari proses produksi. Nah, untuk selanjutnya itu ada palet, di mana palet ini itu eh, merupakan proses modeling library yang mana di sini berisikan komponen-komponen atau elemen-elemen yang nantinya akan kalian gunakan sebagai merepresentasikan simulasi yang akan kalian buat. Nah, di sini itu ada space markup, di mana space markup ini itu digunakan untuk membuat layout atau representasi ruang atau lokasi agar agen yang nantinya bisa bergerak. Terus di sini itu ada blocks, di mana blocks ini ada source, ada sink, ada delay, ada queue, ada select output, ada select output 5, yang nantinya elemen-elemen ini itu nantinya kalian gunakan sebagai model simulasi. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya kanvas, di mana kanvas ini merupakan main area yang digunakan untuk tempat menyusun dan juga menggambar alur model simulasi. Nah, ini kanvasnya kan dibatasi, cuma pada rectangle biru-biru ini ya teman-teman. Nah, kalau misal model simulasi yang kalian buat nantinya itu eh, keluar dari rectangle ini, itu kalian tinggal eh, arahin kursor dengan menyeret rectangle-nya ke keluar. Gini ya teman-teman, jadi nantinya kanvas kalian yang kalian buat itu akan membesar. Nah, untuk selanjutnya aku akan jelasin sedikit untuk bagian properti, di mana ini kita drop aja untuk source-nya. Nah, properti ini itu gunanya untuk mengatur parameter atau detail dari komponen yang dipilih. Ini kita bisa mengatur name-nya, terus kita bisa mengatur agennya, dan lain sebagainya. Nah, itu saja penjelasan singkat tentang software analogic pada kali ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan running software buat studi kasus pada modul 4 ini, yaitu analisis simulasi sistem diskrit pada proses produksi pakaian dinas harian atau PDH pada PT Sikomania menggunakan software Anilogic. Di sini PT Sikomania merupakan usaha manufaktur yang bergerak di bidang konveksi yang memproduksi pakaian dinas harian. Bahan baku dialokasikan ke 3 jalur antrian dengan proporsi 30% kain jenis American Drill, 30% kain jenis Japan Drill, dan 40% Nagata Drill. Adapun kedatangan bahan baku kain sebanyak 10 unit setiap jamnya, di mana belakangan ini perusahaan mengalami permasalahan di stasiun kerja proses produksi berupa kelelahan fisik dan mental pekerja karena beban kerja yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan menurunnya angka produktivitas. Oleh karena itu, pihak manajemen ingin melakukan analisis simulasi untuk mengetahui utilitas operator, utilitas tiap proses, serta waktu total dalam sistem guna menentukan peluang perbaikan. Terdapat 5 aktivitas utama dalam sistem produksi PDH. Adapun data waktu pengamatan setiap aktivitas dilakukan sebanyak 10 kali pengulangan dengan satuan detik, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut, yang dimana aktivitas pertama ada pemotongan kain, lalu dilanjutkan penjahitan badan, penjahitan lengan, perakitan PDH, dan terakhir pemeriksaan. Perusahaan beroperasi dari pukul 8 sampai 4 sore, dengan waktu istirahat selama 1 jam, yaitu pada pukul 12.00 sampai 13.00. Simulasi dilakukan dengan waktu simulasi selama 8 jam kerja. Oke, selanjutnya di sini kita langsung aja masuk ke software Anilogic-nya. Oke, kalau sudah pada software Anilogic, di sini kalian create a model. Lalu untuk model namanya kita ubah bebas. Lalu untuk location filenya bebas kalian taruh di mana aja. Jangan lupa model time units-nya kalian pastikan berupa second karena kita akan memakai format detik. Kalau sudah bisa kalian finish saja.
Oke, kalau sudah selesai bakalan muncul tampilan Anilogik seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah mengatur pada project, lalu klik Simulation Main. Di sini kita akan mengatur jam kerja atau jam operasional yang digunakan. Yang pertama, kalian uncentang pada skip eksperimen screen and run the model. Lalu pada bagian stop, di sini kalian ubah menjadi stop at specific date. Lalu untuk jamnya seperti yang dijelaskan pada studi kasus itu jam 8 sampai 16. Jangan lupa di sini untuk tanggalnya pastikan sama, mulai dari tanggal, bulan, sampai tahunnya. Nah, dapat dilihat di sini stop time-nya itu dengan jumlah 28.800 detik atau sama dengan 8 jam kerja. Kalau sudah, kita kembali ke menu main. Nah, di sini pada main yang pertama kita lakukan adalah masuk ke menu palette, lalu menambahkan agent type baru dengan kalian drag aja masuk ke dalamnya. Agent type itu apa? Agent type itu sebuah entitas yang akan kita gunakan. Ada dua agent yang akan kita gunakan. Yang pertama di sini ada kain untuk PDA, lalu kalian next saja. Di sini entitasnya itu bebas kalian pakai apa aja. Di sini aku akan pakai contoh berupa box. Kalau sudah kalian finish saja. Nah, kalau udah kalian bisa langsung close saja. Lalu masukkan agen tab yang kedua atau entitas yang kedua itu yaitu karyawannya sendiri atau operator yang akan melakukan sebuah aktivitasnya. Kalian next saja. Bebas kalian pilih. Di sini aku milih worker sebagai karyawannya. Kalau sudah kalian finish saja. Oke, bisa langsung kalian silang. Oke, yang pertama kita lakukan di sini sebelum melakukan menambahkan tools-tools untuk flow-nya, yang pertama kita tambahkan schedule dulu. Fungsi schedule di sini buat apa? Schedule itu sebagai waktu istirahat yang kita gunakan nantinya. Buat namanya bisa kalian ubah menjadi istirahat. Bisa kalian geser biar dapat terlihat jelas. Lalu di sini bisa kalian tambahkan. Untuk jangan lupa mulai Sunday sampai Saturday kalian centang semuanya. Terus startnya itu jam 12 PM sampai jam 1 PM. Oke, kalau sudah pastikan ini 12.00 PM sampai 1 PM ya, pastikan PM. Kalau sudah bisa kalian close saja. Selanjutnya di sini akan kita masuk ke dalam blok-blok yang kita gunakan nantinya. Blok yang pertama kita gunakan di sini ada source. Source di sini fungsinya sebagai kedatangan bahan baku. Jadi namanya bisa kalian ubah menjadi kedatangan bahan baku. Oh iya, jangan lupa di sini spasi nggak bisa digunakan di software Anilogik ya. Jadi bisa kalian ganti pakai garis bawah. Jangan lupa kalian rapiin ya, biar kelihatan rapi. Setelah source di sini bisa kalian masukkan eh, select output 5. Fungsinya itu buat apa? Fungsinya buat memecah menjadi 5 atau apa? Memecah menjadi 3 bagian karena kita akan membuat 3 yang dimana ada kain American sampai Nagata. Lalu selanjutnya kalian masukkan Q. Q-nya di sini ada 3 ya teman-teman, sesuai jenis kain yang digunakan nantinya. Buat namanya sendiri bisa kalian ubah. Yang pertama ada American Trail.
Yang kedua ada Japan Drill. Yang terakhir ada Nagata. Buat garis-garisnya ini bisa kalian hapus dengan tombol delete. Lalu membuat garis baru dengan mengeklik 2 kali dan mengarahkannya ke tool selanjutnya. Oke, blok selanjutnya yang kita gunakan di sini ada time measure start. Buat namanya bisa kalian ganti menjadi waktu mulai. Jangan lupa kalian hubungkan buat garisnya. Oke, selanjutnya buat blok yang digunakan itu ada service. Service itu fungsinya buat sebagai delay proses atau aktivitasnya itu sendiri. Jadi bisa kalian sesuaikan sama aktivitas-aktivitas yang digunakan. Di sini aktivitas yang pertama itu ada pemotongan kain. Jadi namanya bisa kalian ubah menjadi pemotongan kain. Jangan lupa kalian rapikan ya buat nama-namanya. Selanjutnya ada blok yang kedua itu ada resource pool. Buat namanya bisa kalian ubah ke karyawan 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke aktivitas selanjutnya itu dengan blok yang sama kita pakai service sama resource pool. Jadi bisa kalian blok aja lalu kalian copy paste. Sesuaikan dengan jumlah studi kasus kalian masing-masing. Di sini untuk aktivitas pada studi kasus itu terdapat 5 aktivitas, jadi terdapat 5 service dan 5 resource pool juga. Untuk garis biru ini bisa kalian lebarkan. Kalau udah kalian copy paste, jangan lupa dihubungkan sama diganti namanya sesuai aktivitasnya. Untuk aktivitas kedua ini namanya adalah penjahitan penjahitan badan. Lalu yang ketiga itu ada penjahitan lengan. Lalu yang keempat itu ada perakitan PDA. Terakhir ada pemeriksaan. Oke, setelah 5 aktivitas ditambahkan, buat blok selanjutnya itu ada time measure end. Buat namanya sendiri bisa kalian ganti jadi waktu total. Lalu terakhir ada sync.
atau keluar. Buat namanya bisa kalian ubah menjadi menuju gudang. Kalau flow simulasi sudah kalian sesuaikan dengan studi kasus, selanjutnya di sini kita akan membuat space markup. Space markup itu apa? Space markup itu fungsinya buat meletakkan atau sebuah posisi yang digunakan untuk setiap aktivitasnya. Jadi setiap queue, setiap service, setiap resource pool itu terdapat space markup yang digunakan untuk menentukan posisinya. Di sini untuk queue kita bisa pakai pet. Untuk namanya jangan lupa diganti, misal jadi antri American Drill. Lalu ada antri Japan Drill. Sama yang terakhir antri Nakata. Selanjutnya kita akan membuat space markup untuk service. Untuk service sendiri itu butuh dua space markup, yang dimana yang satu itu fungsinya buat waktu tunggu atau tempat tunggunya entitas, lalu yang satunya itu tempat delay entitasnya atau tempat entitas itu dilakukan sebuah proses. Jadi yang pertama kita membuat tempat tunggu untuk entitasnya. Buat ukurannya sendiri bebas ya. Jangan lupa namanya diganti di sini antri pemotongan kain. Lalu di sini untuk stasiunnya atau stasiun kerjanya. Lalu selanjutnya di sini untuk karyawannya, tempat karyawannya. Namanya jangan lupa diganti juga biar nanti nggak bingung ya. Oke, kalau sudah bisa kalian copy paste aja karena setiap prosesnya sama. Pastikan jumlahnya juga 5, sesuaikan sama aktivitas studi kasus kalian. Jangan lupa namanya diganti. Di sini penjahitan badan. Lalu aktivitas yang ketiga di sini ada penjahitan lengan. Keempat ada perakitan PDA. Lalu yang terakhir ada pemeriksaan. Oke, kalau sudah bikin space markup-nya, di sini bisa kalian hias menggunakan 3D object ya teman-teman.
Jadi di sini kalian bisa menambahkan mesin, menambahkan building, terus orang jalan, bisa kalian hias semenarik mungkin. Di sini aku pakai contoh kita pakai mesin di setiap aktivitasnya. Buat perumpamaan aja, di sini misal pada pemotongan kain pakai mesin pada CNC, pemilitan badan juga sama, sampai keseluruhan. Pada space markup ini bisa kalian hias semenarik mungkin ya teman-teman. Oke, kalau sudah kalian hias, kalau sudah kalian buat space markupnya, di sini juga sudah ada 5 aktivitas. Kalian tambahkan presentation, kalian tambahkan 3D window-nya. Fungsinya buat apa? Fungsinya nanti pada output itu bisa dilihat untuk objek 3D-nya nanti. Lalu selanjutnya di sini untuk outputnya, buat outputnya di sini kita pakai dua, ada bar chart. Satunya lagi itu ada histogram. Oke, kalau sudah kita masukkan semuanya, sekarang waktunya mengatur untuk simulasinya. Yang pertama di sini untuk kedatangan bahan baku atau pada source-nya di sini kita pakai arrival define by rate, di mana arrival rate-nya itu kita pakai sesuai studi kasus di mana 10 per jamnya. Jadi kalian ubah menjadi 10 dan satuannya di sini per second ubah jadi per jam. Untuk agennya sendiri kalian ubah menjadi kain PDH. Oke, kalau sudah selanjutnya pada select output 5, di sini kalian ubah probabilitasnya sesuai pada studi kasus, di mana studi kasusnya itu berupa 30%, 30%, dan 40% atau sama dengan 0,3, 0,3 sama 0,4. Lalu sisanya kalian buat 0 aja karena tidak digunakan. Pastikan agent type-nya itu berupa KNPDH ya teman-teman. Lalu pada waktu mulai, kalian cek juga untuk agent type-nya itu berupa KNPDH. Lalu sebelum kita masuk ke setting service-nya, di sini kalian setting dulu pada space markup pada tempat karyawan ya. Buat space markup pada tempat karyawan, di sini kalian ubah atraktornya menjadi 1. Lalu restriction apply to karyawan. Lalu kalau sudah kalian klik 2 kali, kalian ubah orientasinya menjadi 270 agar menghadap ke arah mesinnya atau ke stasiunnya. Ubah seluruh aktivitas atau seluruh tempat karyawan, mulai dari atraktornya, terus restriction-nya, sama klik 2 kali arahnya. Lakukan hal yang sama pada keseluruhan ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke menu setting service pada pemotongan kain, di sini yang harus diganti itu ada pada resources, itu kalian tambahkan untuk karyawan 1 ya. Jadi pada pemotongan kain ini bakal dikelola atau dilakukan oleh karyawan 1. Lalu pada maksimum queue capacity-nya kalian centang. Terus untuk delay time ini kalian ambil dari studi kasus kalian dari 10 pengamatan tadi.
yang dimana 10 pengukuran tadi kalian ubah menjadi tegak lurus untuk dimasukkan ke software EasyFit. Kalau udah kalian ubah, kalian copy aja, terus masuk ke EasyFit-nya. Nah, kalau sudah kalian blok pada sesuai aktivitasnya, di sini aktivitasnya yang pertama itu ada pemotongan kain. Untuk caranya sendiri itu klik Analyze, terus Fit Distribution, lalu ubah ke Discrete, lalu OK. Nah, di sini dapat dilihat pada summary, untuk urutan pertama itu binomial dengan N329 dan P-nya itu 0,90743. Di sini bisa kalian masukin ke software Anilogicnya. Yang pertama kalian hapus dulu, lalu pada menu atas ini kalian masukkan atau choose probability distribution sesuai dengan nomor satu tadi itu yaitu binomial. Kalian ubah untuk P-nya sendiri itu 0, sekian. Jangan lupa di sini koma diganti titik karena koma tidak berlaku. Untuk N-nya sendiri 329. Kalau sudah kalian oke aja dan otomatis berubah. Pastikan delay time-nya itu berubah second ya. Lalu selanjutnya di sini ada agent location atau queue-nya, di mana itu kita menggunakan yang antri pemotongan kain. Lalu untuk agent location-nya atau delay-nya sendiri, itu stasiunnya itu sendiri. Kalau sudah lanjut, oh iya jangan lupa pastikan untuk agent type-nya itu kain PDH ya teman-teman. Kalau sudah lanjut ke setting pada karyawan satu. Untuk karyawan satu ini yang diubah apa aja? Yang pertama itu ada resource type. Resource type itu kalian ubah menjadi static. Lalu resource-nya kalian ubah menjadi karyawan. Nah, kalau udah karyawan, kalian masukkan home location-nya itu tempat karyawan. Untuk spesifik by-nya itu kalian ubah menjadi resource pool properties. Lalu kalian centang bagian breaks. Lalu kalian tambahkan istirahatnya. Fungsinya itu untuk mengatur istirahat setiap karyawan nantinya. Oke lah, buat selanjutnya itu aktivitas penjahitan badan kurang lebih sama. Yang pertama di sini ada resource set-nya itu kalian masukkan karyawan 2. Lalu kalian centang maksimum queue capacity. Lalu delay time-nya kalian ambil dari EasyFit dengan kembali ke EasyFit. Lalu blok sesuai aktivitasnya. Seperti biasa, analyze, fit distribution, pastikan discrete, lalu OK. Lalu cek pada summary dengan N127 dan P sekian. Kalian hapus, lalu masukkan probability yang barunya. Dengan P-nya ini. Lalu untuk N-nya 127. Kalian OK. Lalu agent location-nya kalian ambil untuk antri penjahitan badan. Buat stasiunnya stasiun penjahitan badan. Pastikan agent type-nya itu KNPDA. Terus karyawan 2 juga sama. Resource type-nya diubah ke static. Lalu resource unit-nya itu diubah ke karyawan. Home location-nya taruh di tempat karyawan 2. Downtime block ini diganti resource properties. Breaks-nya dicentang dan masukkan schedule istirahat. Oke, selanjutnya di sini ada penjahitan lengan. Untuk penjahitan lengan juga sama. Yang pertama di sini masukkan karyawan 3, lalu centang maksimum queue capacity, lalu ambil dari EasyFit di mana aktivitas ketiga.
Untuk aktivitas 3 di sini dengan binomial masih sama, N 211 dan P-nya sekian. Seperti biasa, just probability distribution, pilih yang binomial, masukkan P sama N-nya. Kalau sudah oke, lalu agent location-nya kalian pilih sesuai nama aktivitasnya. Siun penjahitan. Pastikan agent type-nya KNPDH. Buat karyawan 3 juga masih sama. Statik. Agennya diganti karyawan. Home location-nya juga diganti tempat karyawan 3. Tambahkan schedule istirahat. Selanjutnya di sini ada perakitan PDH. Juga masih sama. Ambil dari isi feed seperti biasa, analyze, feed distribution, discrete, oke. Kalian cek pada summary, buat di sini masih sama pakai binomial 157 N-nya. Buat agent location pakai antri perakitan PDH sama stasiun perakitan PDH. Karyawan keempat juga masih sama. Ubah ke karyawan, terus diatur home location-nya untuk karyawan keempat. Terus resource pool properties, breaks, tambahkan istirahat. Lalu yang terakhir ada pemeriksaan. Juga masih sama, di sini pakai karyawan yang kelima. Lalu dicentang maksimum queue capacity, terus ambil delay time dari isi feed. Di sini N-nya 93 dan P-nya sekian. Buat agent location juga masih sama, antri pemeriksaan dan stasiun pemeriksaan. Agent type-nya juga dicek sesuai KMPDH. Terakhir karyawan 5, statik, new resource karyawan, home location, 4 karyawan 5, specific by untuk istirahatnya. Oke, selanjutnya di sini untuk waktu total. Waktu total bisa kalian tambahkan untuk waktu mulai dan dataset kapasitinya kalian buat sebesar mungkin. Oke, kalau sudah menuju gudang juga sudah, pastikan KMPDH. Oke, sekarang kita mengatur untuk output histogram dan bar chart-nya. Yang pertama histogram di sini namanya waktu total dalam sistem. Filternya juga sama.
Buat rumus untuk waktu total dalam sistem ini kita ambil pada time measure n. Di sini pastikan hurufnya sesuai dengan waktu totalnya. Jadi kalau misal kalian kecil semua hurufnya, tulis kecil semua. Lalu tambahkan titik distribution. Lalu untuk warnanya sendiri kalian sesuaikan warna map kalian masing-masing. Oke, selanjutnya output kedua di sini untuk utilitas setiap proses. Dimana langsung saja masukkan proses pemotongan kain. Dengan rumusnya itu pemotongan kain. Pastikan namanya sama sesuai servisnya. Dot utilization kurung. Lalu kalian tambahkan sesuai seluruh aktivitas kalian. Kan sampai pemeriksaan ya teman-teman. Buat warna-warna pada output yang kedua ini bebas ya, nggak harus sesuai warna map. Tapi bisa kalian ubah agar warnanya itu setiap warnanya beda ya, biar nggak bingung nantinya. Nah, kalian rapikan biar kelihatan semuanya. Oke, kalau sudah di sini kalian bisa cek pada konsol sama problemnya untuk mengecek apakah ada masalah atau enggak. Dapat dilihat di sini ada no problem, jadi bisa dikatakan simulasi ini bisa dijalankan atau terverifikasi. Oke, kalau sudah bisa langsung saja di running untuk softwarenya. Bisa langsung dipercepat. Dapat dilihat di sini untuk kedatangan bahan bakunya sendiri itu 91 untuk totalnya. Lalu bisa dilihat untuk utilitas karyawannya juga memiliki berbagai persentase yang berbeda. Buat nantinya ini akan dianalisis sesuai yang ada di modul sesuai persentase setiap karyawannya. Lalu untuk output yang 3D model di sini juga bisa dilihat sesuai dengan hasil space markup yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi pastikan nanti buat semenarik mungkin agar di 3D view-nya itu bisa terlihat menarik. Selanjutnya di sini ada output pada setiap prosesnya, utilitas setiap proses. Di sini dapat dilihat itu pada pemotongan kain itu memiliki persentase yang terbesar. Jadi dapat dibuat perbaikannya nantinya. Terus untuk output yang waktu total di sini
kita analisnya lewat Excel, jadi kalian salin dulu, lalu masukkan ke dalam Excel. Lalu pada waktu total, di sini kalian klik juga, lalu kalian salin juga. Nah, nanti dari dua tabel ini, kita bikin tabel baru dengan nama waktu total dalam sistem. Isinya apa aja? Isinya itu ada from sama to, yang bisa kalian langsung ambil aja. Lalu ada PDF yang sebelah kiri, sama PDF Hits. Nah, ini jangan lupa kalian ubah dulu ya, untuk komanya kalian hapus saja. Lalu ubah titik menjadi koma. Kalau udah, ini kalian buat lebih rapi lagi. Sama ini dibuat menjadi persentase. Nah, dapat dilihat ini maksudnya gimana? Maksudnya dalam detik 870 sampai 1292 itu menghasilkan produk 6,2% atau sebanyak 5 produk. Nah, dari sini nanti kita analisis buat yang terbesar itu pada detik keberapa. Di sini dapat dilihat itu di detik 2137 sampai 2560 itu menghasilkan 14,8% atau 12 produk. Nah, nanti ini kalian buat rapi karena nanti masuk ke dalam laporan. Di sini untuk mengecek apakah sudah sesuai apa belum, kalian jumlah aja. Nah, di sini kan outputnya total 81, sesuai dengan output di Anilogicnya. Yang menuju gudang juga 81. Oke, cukup sekian untuk running softwarenya. Kalau ada yang dibingungkan bisa tanya Axlab-nya. Untuk software yang dikumpulkan di sini nanti ada EasyFit, ada software Analogic sendiri, software Excel, sama laporannya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf.